Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang pembelajaran tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu sumber energi, manfaat energi, dan energi alternatif. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Energi merupakan suatu besaran yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat dikonversi atau dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi dan memiliki peran besar bagi kehidupan. Coba kita bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada matahari. Tentu bumi kita akan sangat gelap, bukan? Tanpa matahari, manusia tidak mungkin dapat beraktivitas, bahkan tidak mungkin ada makhluk yang dapat bertahan hidup tanpa matahari. Manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari bagi manusia. Yang pertama sebagai pencahayaan alami di planet bumi. Yang kedua, untuk menguapkan air laut agar menghasilkan garam. Ini tentunya digunakan oleh para petani garam. Yang berikut, menguapkan air di permukaan bumi dalam proses siklus air. Yang berikut, untuk mempertahankan suhu atmosfer sehingga makhluk hidup nyaman tinggal di bumi. Manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari bagi hewan. 1. Untuk menghangatkan tubuh hewan hingga dapat bertahan hidup. Yang kedua, untuk membantu proses pencernaan makanan. Ketiga, untuk menjaga suhu tubuh hewan agar tetap stabil. Dan yang keempat, sebagai sumber penerangan sehingga hewan mudah mencari makan. Manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan. 1. Untuk membantu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Kedua, membantu proses dalam pertumbuhan karena matahari menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. Yang ketiga, memberi warna hijau pada tumbuhan serta membantu pertumbuhan bunga dan daun. Perubahan bentuk energi. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar anak mau bermain layang-layang. Ada perahu layar. Ada kincir angin dan terjun payung. Nah, tentunya kegiatan tadi semuanya adalah memerlukan angin. Nah, sekarang bagaimana perubahan bentuk energi angin? Energi angin termasuk benda yang dapat kita rasakan keberadaannya, namun tidak bisa kita lihat. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Contoh, 1. Layang-layang bisa terbang. Yang kedua, perahu layar dapat melaju dengan cepat. Yang ketiga, terjun payung. Dan yang keempat, kincir angin.
Saat ini energi angin banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Angin menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di Tiongkok dan negeri Belanda memanfaatkan kincir angin untuk memompa air. Di negeri Belanda terdapat 1000 lebih kincir angin sehingga negeri Belanda disebut negara kincir angin. Berbagai bentuk perubahan energi. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. 1. Kipas angin. Yang kedua, blender. Ketiga, mixer. Dan perubahan energi listrik menjadi panas terdapat pada rice cooker, setrika, kompor listrik. Nah, perubahan energi listrik menjadi bunyi, speaker, sirine, dan radio. Nah, perubahan energi kimia menjadi energi gerak, yaitu terdapat pada kereta api uap, kemudian kendaraan bermotor, kemudian gergaji, mesin, dan lain-lain. Ketiga, benda tersebut adalah memerlukan energi gerak, memerlukan energi kimia yang diubah menjadi energi gerak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Itu terdapat pada lampu yang biasa kita tiap saat kita gunakan. Kemudian yang kedua, televisi yang juga bisa kita tonton setiap saat. Nah, bagaimana cara aman menggunakan energi listrik? Listrik banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia, namun penggunaannya harus dibatasi karena sumber energi listrik berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang suatu saat dapat habis. Energi listrik harus digunakan dengan tepat dan aman supaya tidak membahayakan pemakainya. Listrik dapat mengalir melalui benda logam dan benda basah. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, maka tubuh kita dapat dilalui aliran listrik. Anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Orang yang sedang mengantri BBM untuk mengisi kendaraannya. Pemandangan seperti pada gambar di atas dapat berakibat lama-lama BBM bisa habis. Maka kita harus mencari jalan keluarnya. Bagaimana supaya BBM tetap tersedia? Tentunya kita harus mencari sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif tidak dapat menimbulkan polusi dan lebih ramah lingkungan. Energi alternatif juga memiliki sumber yang tidak terbatas dan tersedia dalam waktu yang lama. Energi alternatif yang saat ini dikembangkan antara lain. 1. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jika ada matahari, kehidupan kami ulangi. Jika tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan di muka bumi. Maka seluruh kehidupan akan menjadi musnah. Yang kedua, energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari arah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Salah satu manfaat energi angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, air. Air yang mengalir deras akan menghasilkan energi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geothermal.
Nah, panas bumi ditemukan di daerah gunung berapi yang masih aktif. Energi panas bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Yang kelima, gelombang laut. Laut menyimpan berbagai sumber energi, salah satunya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Untuk menghasilkan energi listrik harus memperhatikan aliran masuk dan keluarnya gelombang di dalam ruang khusus yang menyebabkan terdorongnya udara keluar dan masuk melalui sebuah saluran sehingga menghasilkan energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Tanaman ubi, jagung, sagu, dan singkong dapat diolah menjadi bioetanol. Bioetanol diciptakan untuk menggantikan bensin. Bahan bakar bio juga dapat dihasilkan dari kotoran hewan. Bahan bakar dari kotoran hewan disebut biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas LPG. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pagi ini. Saya cukupkan sampai di sini. Belajar IPA memang mudah bukan dan sangat menyenangkan. Dan anak-anak tetap semangat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.